Selamat malam, meski Undang-Undang Ibu Kota Negara sudah disahkan DPR, suara penolakan tak kunjung reda. Mulai dari gugatan Undang-Undang IKN ke Mahkamah Konstitusi, kritik pendanaan karena menggunakan APBN, hingga debat soal sosok calon pemimpin Ibu Kota baru. Seberapa mulus rencana pindah Ibu Kota baru bisa terwujud di tahun 2024 mendatang? Inilah Rosi, siapa layak pimpin Ibu Kota baru. Mudah-mudahan ini atas izin Allah, Presiden merencanakan untuk pindah sebelum 16 Agustus 2024. Program IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. PDI Perjuangan punya nama-nama calon-calon yang memenuhi syarat, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama. Beliau juga punya kepemimpinan yang cukup baik selama menjadi wakil gubernur dan gubernur di Jakarta. Kepala otorita adalah wewenang presiden, maka harapannya presiden memilih mereka yang punya kapasitas dan integritas, jangan yang menimbulkan kegaduhan politik. Bisa kita sepakati 8 fraksi setuju dan artinya kita bisa setujui. Presiden Jokowi merencanakan akan pindah berkantor di Ibu Kota Nusantara sebelum 16 Agustus 2024. Rencana ini disampaikan di tengah kritik keras penggunaan kas negara untuk pembangunan Ibu Kota baru. Pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diperkirakan menghabiskan biaya 466,9 triliun rupiah ini dikhawatirkan sebagian kalangan akan berdampak pada beban utang negara. Namun pemerintah menegaskan skema pembiayaan 20% dari APBN tidak akan menghambat penanganan COVID-19 atau percepatan pemulihan ekonomi nasional. Saya ingin membahas soal ini lagi, sudah bersama saya di studio Menara Kompas. Dari ujung sebelah kanan, ia adalah tenaga ahli utama KSP, yaitu Wandi Tuturoong. Selamat malam Bu Wandi. Lalu ada anggota Komisi 11 DPR, fraksi Golkar, Bung Misbakun. Selamat malam Bung. Selamat malam Mbak Rosi. Lalu ada ekonom senior Bung Faisal Basri. Dan juga CEO Tempo Media, Arief Zulkifli. Bung Arief, selamat malam. Halo. Terima kasih sudah datang Bapak-Bapak. Saya mulai dulu pada Bung Faisal yang selama ini Anda sudah bersuara keras di media. Memindahkan ibu kota negara sebelum 17 Agustus supaya kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia di sana. Apakah itu realistis dan kenapa secara singkatnya Bung? Kalau Anda anggap ini tidak realistis. Tinggal 2,5 tahun lagi. Ya, membangun rumah saja itu butuh setahun, rumah yang cuma 100 meteran persegi. Ini kita membangun simbol negara ya. Luar biasa. Jadi yang paling terkendala sebetulnya dana. Artinya kalau mau pindah 2022 kan harus dikebut. Harus dikebut dan dananya tidak dibagi rata. Jadi misalnya 1.000 triliun dibagi sampai 2045 harus dikebut supaya bisa upacara 17 Agustus 2024. Karena simbolnya di situ ya? Karena simbolnya di situ. Kan titik nolnya kan istana. Bukan rumah rakyat ya. Kalau di Amerika kan Capitol Hill titik nolnya. Kalau kita kan semi kerajaan. Jadi istana yang penting. Nah, kerajaan itu harus bagus. Kristalnya dari Ceko, marmernya dari Itali. Karena harus lebih bagus dari Dubai, kata Pak Jokowi. Karena ini sumbangan bagi peradaban dunia. Luar biasa, harus lebih baik dari Dubai. Bung Faisal, kalau lebih clear, Bung Faisal itu tidak setuju karena terlalu cepat. 17 Agustus mau merayakan kemerdekaan dari Kalimantan Timur di ibu kota negara baru yang bernama Nusantara, atau boleh tapi nanti dulu gitu. Soal cepatnya atau soal perencanaan pemindahannya? Sense of urgency dan sense of priority-nya sekarang tidak pada tempatnya. Kita ini tidak sedang baik-baik saja. Saya kebetulan diminta oleh Bappenas untuk ikut memberikan sumbangan buat konsep transformasi ekonomi pasca pandemi. Dan di situ saya dapat kesempatan share data-data Indonesia
parah sekali. Oleh karena itu harus transformasi. Dan ini Pak Jokowi sudah dilaporkan gitu ya. Sekarang saya nggak terlibat lagi, tidak ada SK-SK-nya, informal begitu. Parah sekali. Dan akibat pandemi ini, tadinya kan Bappenas menargetkan 2036 kita jadi negara maju. Gara-gara pandemi ini molor jadi 2043, jadi mundur 7 tahun. Hubungannya dengan pemindahan ibu kota negara, Bung? Tantangannya besar, jadi prioritasnya supaya kita tidak mengalami kemunduran yang terlalu jauh. Karena soal pandemi kita mengalami pemunduran, tapi kalau kita ada rencana pembinaan ibu kota lagi, Bung Faisal mengkhawatirkan bahwa kita akan lebih mundur lagi. Karena ada rencana yang tidak berdasarkan skala prioritas. Harus dikorbankan kan. Ini kira-kira kan perkiraan saya paling tidak 1.000 triliun. Bukan 466. Karena perencanaannya sangat buruk. Ya, di sana nanti ada longsor, ada gas mudah masuk, kemudian di sekelilingnya kan batu bara. Kalau musim panas otomatis kebakaran tuh hutannya di sana 10 km ke ibu kota baru. Mitigasinya harus lebih seksama dan oleh karena itu biayanya jadi lebih mahal. Ya. Soal biaya, Bung Misbakun dari fraksi Partai Golkar yang juga di Komisi Keuangan. Bagaimana dengan seruan kekhawatiran bahwa kita nggak punya uangnya saat ini di tengah kita masih berperang melawan pandemi? Ini, yang pasti Menteri Keuangan sudah memastikan anggaran itu ada. Itu yang paling utama. Anggaran itu ada, berasal dari mana, itu kan urusan berikutnya. Anggaran untuk pembangunan di tahap-tahap awal ini sudah disiapkan. Baik itu melalui Kementerian PU untuk pembangunan di awal, infrastruktur dasar, dan bahkan sudah ada tadi, saya rapat sama Bappenas tadi. Bappenas tadi menyampaikan, saya perlu mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Bang Faisal soal titik nol. Titik nol itu adalah bukan titik istana, bukan. Titik nol ini adalah titik di mana yang menjadi tolak ukur parameter bangunan itu bisa dilihat dari sana. Jadi itu bukan tempat bangunan istana akan dibangun. Itu konfirmasi resmi dari Kepala Bappenas rapat dengan kita tadi. Ya, dan itu, tapi kan itu bisa dibilang sebagai ibu kota negara baru kan? Ya, ibu kota negara pasti kalau itunya. Nah, kemudian mengenai anggaran itu Menteri Keuangan sudah memastikan, rapat kita beberapa hari yang lalu memastikan bahwa anggaran itu ada. Jadi kalau misalnya kekhawatiran Bung Faisal, anggarannya akan makin membengkak, kita nggak perlu khawatir? Karena kepastiannya Menteri Keuangan. Siapa yang mengkhawatirkan pernyataan Menteri Keuangan? Sekarang pertanyaan saya, siapa yang mengkhawatirkan pertanyaan ke Menteri Keuangan? Beliau adalah Menteri Keuangan, bendahara umum negara, yang berkuasa terhadap penyusunan anggaran, sudah memastikan bahwa anggaran negara kita sudah ada. Ya, ini berbahaya nggak bahwa kemudian DPR, ya udah, ini sudah ada Menteri Keuangan. Kita dan bicara ya sudah itu artinya apa? Bahwa Menteri Keuangan sudah meyakinkan kepada kita semua bahwa anggaran itu ada. Jadi DPR merasa bahwa tidak ada sesuatu yang akan menjadi hambatan dari sisi anggaran. Tidak ada hambatan. Dan pemerintah tadi kalau kemudian ini kan adalah rencananya negara. Rencananya negara dan apa yang disampaikan oleh Bang Faisal tadi itu adalah perspektifnya Bang Faisal menilai apa yang menjadi kebijakannya negara. Tapi Bung Misbakun, tumben Anda nggak kritis? Loh, saya biasanya kritis juga. Itu. Loh, kita kan sedang menjelaskan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Ini bukan persoalan kritis atau tidak. Ya kan? Sedang tidak kritis atau tidak. Saya sampaikan. Biasanya soalnya dalam soal penggunaan anggaran negara Anda akan sangat mengejar untuk apa peruntukannya, dari mana. Tumben kali karena pemerintah belum menjelaskan secara detail kepada kita. Yang pasti kan alokasi yang baru dijelaskan. Alokasi secara besarannya berapa, asalnya dari mana dan sebagainya itu kan wilayahnya pemerintah. Nanti berikutnya kita baru detailkan. Ketika pemerintah mendetailkan itulah kita baru bisa memberikan masukan. Baru kita bisa mengkritisi penggunaannya untuk apa. Anggarannya ada. Ada. Ya. Tempo menuliskan editorial yang sangat keras bahwa ini harus ditolak. Bagaimana menjelaskan bahwa segala perencanaan ini memang tidak masuk akal? Ya, tadi Bung Misbakun kan bilang soal anggarannya ada. Tapi kan kita bisa lihat di TV, di Kompas, di mana-mana Sri Mulyani mengatakan anggaran akan diambil dari PEN. Lalu dikritik habis oleh anggota DPR dari partai non-pemerintah.
Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian Menteri Menko Perekonomian, Ketua Umum Erlangga partainya mengatakan bahwa Bung Misbakun. tidak benar itu uangnya dari PEN, lalu dikoreksi lagi gitu. Jadi bagaimana kita bisa meyakini sampai detik ini paling tidak bahwa secure anggarannya. Lalu kalau pertanyaannya, terus ngapain kita pindah? Kalau saya mungkin agak lebih dalam dari Bang Faisal. Kalau buat saya IKN itu dari sisi gagasan maupun dari sisi implementasi semuanya batal secara prinsip gitu. Karena? Karena nggak ada yang bisa kita pertahankan. Misal, kita pindah ke sana karena khawatir Jakarta banjir dan sebagainya. Kalau begitu nanti kita pindah, yang pindah adalah pemerintah, aparatur sipil negara, yang lain silakan banjir. Kan nggak bisa logika itu dipakai gitu loh. Lalu apalagi, tadi pertanyaan Rosi, kira-kira kita optimis nggak Agustus 2024? Ya tergantung. Kalau mau sekedar upacara bendera aja, kalau mau sekedar punya istana aja, yang kecil-kecilan dulu mungkin bisa. Tapi apa esensi dari sebuah ibu kota negara? Pemerintahan pindah ke sana. Berikutnya, ada lagi bilang, akan ada pemerataan. Karena dengan sini sangat Jawa sentris, sangat Jakarta sentris, kita pindahin ke sana. Ingat, yang kita pindahin itu apa? Yang kita pindahin adalah bangunan-bangunan pemerintahan. Yang multiplier efek ekonominya sangat kecil. Kalau saya bikin pabrik tahu di IKN, barangkali di sana nanti akan ada supplier kedelai dan sebagainya, sehingga organisasi bisnis itu bergerak. Tapi Anda nggak melihat itu tidak ada desentralisasi atau pemerataan ekonomi? Itu kita sudah punya bangunan pemerintahan, dipindahin ke sana, terus nggak ada multiplier efeknya. Ide memindahkan ibu kota itu tidak lahir hanya dari pemerintahnya Pak Jokowi. Sejak zamannya Bung Karno, beliau sudah punya cita-cita. Ketika Republik Indonesia ini lahir masih sangat muda. Beliau ingin memindahkan. Tidak ada hal yang baru soal bukan hal yang baru. Pemindahan Dan ibu kota. kemudian Pak Harto ingin juga memindahkan. Kalau Tempo kemudian tidak mau memindahkan ke ibu kota yang baru, itu urusannya Tempo gitu loh. Jangan bicara soal pabrik tahu gitu loh. Nah itu urusannya Tempo. Kalau Tempo misalnya nggak mau pindah itu kan urusan. Tapi yang ini barusan kan soal dijelaskan polisinya oleh negara. Arif Zulkifli adalah contoh bahwa tidak ada multiplier efek untuk ekonomi. Kita memang ingin menjadikan sana itu adalah ibu kota pemerintahan. Ibu kota pemerintahan. Yang sekaligus juga memberikan rantai ekonomi. Gak apa-apa, kita akan membahas ini lagi. Indonesia kini menghadapi gelombang ketiga pandemi COVID. Pemerintah perlu fokus menangani dan memulihkan dampak pandemi. Lalu apakah rencana pemindahan ibu kota di tahun 2024 masih realistis? Kami kembali saat lagi.